Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam program Devotion bersama dengan Gereja ICC. Sebentar lagi kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman praktis yang menolong kehidupan kita ke depannya. Dan judul dari renungan kita hari ini adalah Tidak Terpelajar. Kata-kata ini saya temukan di Alkitab. Dan saya terpanggil untuk membahasnya karena pada umumnya setiap kita pengen mengetahui banyak hal. Mengetahui politik, ekonomi, entertainment, olahraga, dan apapun itu. Tetapi belum tentu memahami apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. Mari kita buka ayatnya. Diambil dari Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus atau murid Yesus. Kita bahas dulu apa yang terjadi di ayat ini. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari murid-murid Yesus, sebagian besar dari mereka, mayoritas dari murid-murid Yesus berasal dari orang-orang kecil. Bukan berarti ukuran badan mereka kecil, tetapi mereka berasal dari golongan masyarakat yang sangat biasa. Mereka bukan berasal dari golongan elit. Mereka bukanlah berasal dari kaum yang menonjol, tidak ada yang spesial dari kepribadian mereka. Mereka tergolong atau bisa dikategorikan sebagai orang biasa yang sederhana. Kalau kita coba aplikasikan ke dalam kehidupan kita, mereka itu ibarat tipikal orang yang ketika kita berpapasan dengan mereka, kita nggak akan menoleh lagi ke belakang untuk melihat mereka kembali. Kita nggak akan memperhatikan mereka, dan mungkin saja, kemungkinan besar malahan, kita cenderung akan meremehkan mereka seandainya mereka hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena yaitu tadi, mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Respon kita pada saat kita ketemu dengan orang yang tidak terpelajar seperti apa sih? Apakah kita akan menyapa mereka dengan hormat sambil membungkukkan badan? Atau kita akan lurus aja, lempeng aja, cuek aja? Silahkan saudara jawab sendiri di dalam hati. Kemungkinan terbesar yang akan terjadi jikalau berpapasan dengan orang yang tidak terpelajar seperti apa sih? Tapi ada yang menarik. Ternyata ada yang membuat kehidupan mereka berubah secara drastis. Dan bukan itu saja, mereka menjadi para pengukir sejarah dan orang-orang ini mempengaruhi kehidupan peradaban manusia. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi pada saat mereka sudah meninggal, kematian mereka sudah terjadi, pengaruh itu masih terasa sampai saat ini. Kita tahu bahwa sulit sekali untuk menemukan orang-orang yang berpengaruh, yang pengaruhnya terus terasa, dampak hidupnya terus bekerja di antara orang-orang sampai sekarang. Dan mereka ini sudah tidak hidup lagi, mereka sudah meninggal. Yang lebih heran lagi, latar belakang mereka adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, alias mereka minim ilmu. Mereka bukan dari kaum bangsawan yang dididik sedemikian rupa. Mereka juga tidak kenal relasi ke orang-orang penting yang bisa mengangkat mereka menjadi terkenal. Dan mereka tidak punya harta banyak. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang spesial dari kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi
sampai mereka bisa bertransformasi sedemikian rupa, membuat banyak orang terheran-heran? Jawabannya simple, yaitu mereka dimuridkan oleh Yesus. Kata kuncinya, dimuridkan. Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari pemuritan. Kenapa demikian? Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sejak pertama kali masuk ke dalam dunia pelayanan, dia mengawalinya dengan mencari murid dan tidak pernah berhenti memuridkan sampai dengan kematiannya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan naik ke surga, pesan terakhir buat kita semua apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir, semuanya bicara tentang pemuritan. Dan kalau Tuhan Yesus saja menjadikan pemuritan sebagai bagian besar dari kehidupannya, dari cara hidupnya, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memuridkan dan dimuridkan adalah hal yang esensi, hal yang penting, yang sering kita lupakan. Bisa dikatakan bahwa orang Kristen belum benar-benar menjadi orang Kristen sebelum dia dimuridkan dan memuridkan orang lain. Belum menjalani hal tersebut. Karena ini adalah metode Tuhan. Dan Tuhan pengen memberikan kepada kita semua apa yang namanya pertumbuhan, transformasi, perubahan, pelepasan. Dan sistem ini adalah default yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri di sepanjang kehidupannya. Dan udah ada bukti-buktinya. Yaitu murid-muridnya yang seperti hari ini kita bahas, dan masih banyak lagi contoh lainnya yang mengalami transformasi, perubahan ke arah keserupaan dengan Kristus, di mana kehidupannya boleh memberikan dampak, boleh memberikan buah-buah yang baik untuk lingkungan sekitar mereka. The problem is, masalahnya, banyak orang yang mengira atau berharap bahwa perubahan itu bisa terjadi dengan seketika, dengan tiba-tiba, dengan instan, tanpa melakukan apa-apa, cukup hanya dengan datang ke gereja secara mingguan. Itu sudah baik, tetapi itu masih kurang. Kalau kita ingin merasakan apa yang namanya pertumbuhan. Kita ingin menang dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita ingin memiliki karakter-karakter tertentu. Kita ingin memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Kita ingin memiliki mindset-mindset yang baik, bahkan mengalami perubahan hidup secara seketika. Tapi semuanya itu butuh yang namanya proses pertumbuhan. Dan satu-satunya metode untuk terjadinya proses pertumbuhan yang sehat adalah melalui pemuritan yang sudah Tuhan Yesus contohkan di sepanjang kehidupannya. Jadi setelah kita menerima keselamatan, ada tahapan selanjutnya, yaitu menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus, dan pada akhirnya kita pun bisa memuridkan orang lain. Tuhan senang apabila kita bisa mengalami pertumbuhan dan melihat kita semakin hari semakin baik. Jadi mulai saat ini, mari kita berhenti berpikir bahwa pemuritan itu tidak perlu, bahwa pemuritan itu merepotkan. Saya sudah sibuk seharian, masa harus pergi lagi? Bahwa pemuritan itu hanya teori belaka saja dan sebagainya. Mari kita hentikan pemikiran-pemikiran demikian. Karena jikalau kita menyimpan mindset yang demikian, pola pikir demikian, maka tidak ada yang berubah dari kehidupan kita kalau kita tidak mau belajar untuk menerima didikan dan nasihat dan firman kebenaran yang adalah kehidupan itu sendiri. Jadi mari saudara-saudara kita sama-sama mencari Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui oleh kita lewat
pemuritan yang tersedia di gereja lokal manapun yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran ini sudah mengingatkan kepada kami betapa pentingnya pemuritan, karena di dalam pemuritan ada kuasa ilahi yang sanggup mengubahkan setiap orang-orang percaya. Kami berdoa biar dorongan itu ada dalam hati kami, ada dalam kehidupan kami, sehingga kami mau dimuridkan dan kami pun mau memuridkan orang lain. Kiranya semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian saudara-saudara, kita bertemu kembali di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.